Oke, kita mulai ya. Ya, selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi untuk kesempatan yang baik ini. Untuk ya sehari ke depan Anda akan melakukan praktek meditasi dan juga praktek sila, pelaksanaan sila dan juga bermeditasi. Ini ada kesempatan yang sangat baik sekali untuk Anda. Ya, untuk minimal Anda bisa untuk mengumpulkan atau membentuk potensi-potensi baik atau ya mengumpulkan karma baik sebanyak yang bisa Anda kumpulkan dan sebaik yang bisa Anda kumpulkan kebajikannya. Nah, ini tergantung Anda pelaksanaan sila ini dan juga praktik meditasi ini. Kalau Anda mengerti apa itu sila, apa itu meditasi, Anda bisa menghasilkan karma baik yang dengan kualitas yang baik, ya, kualitas yang baik, dan itu akan memberikan manfaat yang besar untuk Anda. Makanya gunakan kesempatan ini dengan baik supaya Anda bisa menghasilkan karma baik yang dengan kualitas yang baik ketika Anda praktek meditasi dan juga menjaga sila didukung oleh pelaksanaan sila ini sendiri. Ya. Karena kebajikan-kebajikan yang dihasilkan oleh pelaksanaan sila dan meditasi itu sendiri sangat berguna, sangat bermanfaat. Nah, untuk modal Anda, untuk potensi Anda yang nanti akan digunakan ya untuk ya terbebas dari penderitaan itu sendiri. Karena bagaimanapun ya ketika Anda memang pencari kebenaran, Anda akan mengerti bahwa ya kita harus terbebas dari samsara ini. Anda akan melihat kalau Anda punya kesempatan nantinya bahwa kehidupan di samsara ini sangat bisa dikatakan terus berulang-ulang dan tiada akhirnya. Hanya dengan kebajikan yang dilakukan yang dapat mematangkan kebijaksanaan kita, yang dengan matangnya kebijaksanaan seseorang akan bisa melihat semua dhamma apa adanya, dan akhirnya dengan matangnya kebijaksanaan juga kita bisa melepaskan kemelekatan yang juga akan melepaskan kekotoran batin itu sendiri sampai akhirnya melenyapkan seluruhnya, yang dengan begitu kita akan terbebas dari penderitaan. Nah, itu kita diingatkan oleh Buddha yang melalui banyak sutta, dan salah satunya adalah Parita Pagi, chanting pagi yang kita sudah bacakan tadi pagi. Itu adalah pesan yang sangat baik, pengingat yang sangat baik yang diberikan oleh Buddha, bahwa kehidupan ini di samsara ini bisa dikatakan terus berulang-ulang, tidak ada ujungnya. Ujung awal yang tidak diketahui dan juga ujung akhir juga yang tidak diketahui. Ketika memang ada kondisinya, ketika memang masih ada sambungannya. Nah, semua hanya bisa dihancurkan ketika kita memang mau menghancurkannya. Ya, ketika kita bisa terbebas dari penderitaan di lingkaran samsara itu, ketika kita mau membebaskan diri kita agar terlepas dari lingkaran itu sendiri. Nah, balik lagi, semuanya bergantung pada kita. Dan untuk bisa terbebas dari penderitaan itu sendiri, penderitaan di samsara itu sendiri, penderitaan di lingkaran kelahiran yang terus-menerus, hanya dengan bermeditasi. Ya, salah satu caranya, gitu. Bukan salah satu-satunya cara, tapi meditasi pun didukung oleh pelaksanaan kebajikan yang lain.
Nah, pelaksanaan kebajikan yang lain ya jaga sila dan juga praktek kebajikan yang lain, berdana dan yang lain-lain. Nah, praktek-praktek itu, praktek-praktek dhamma yang itu membantu untuk memperkuat faktor-faktor pencerahan itu sendiri. Ya, faktor-faktor pencerahan yang sangat berguna untuk mendukung kekuatan mental kita agar terbebas dari penderitaan. Nah, salah satunya dari meditasi ya. Meditasi adalah sarana kita untuk memperkuat dan menyempurnakan pikiran, memperkuat dan menyempurnakan pikiran. Nah, jadi meditasi ini adalah cara kita untuk memurnikan pikiran. Ya. Di awal kita perkuat, lalu dari semakin kuatnya pikiran kita, ya kita berusaha juga untuk menyempurnakannya. Nah, menyempurnakannya inilah dengan memurnikan pikiran kita itu sendiri. Nah, salah satu cara untuk memurnikan pikiran kita adalah dengan latihan meditasi. Ya, itu cara yang lebih dalam bisa dikatakan. Semua kebajikan, berdana, jaga sila itu pun ada levelan untuk memurnikan pikiran. Ada tahapan-tahapannya. Ya, bertahap sampai levelan tertentu, sampai tahapan tertentu. Dan meditasi, tahapan yang lebih lanjut. Bisa dikatakan lebih mengarah ke pikiran secara langsung. Nah, yang pertama, meditasi memperkuat pikiran kita agar kita bisa ya menyempurnakan itu sendiri dengan memurnikan pikiran itu sendiri. Nah, latihan meditasi akan mengarah ke sana. Dengan konsentrasi memperkuat pikiran kita ya adalah dengan memperkuat konsentrasi, dengan memperkuat konsentrasi. Tapi sekali lagi nggak cuma hanya sekedar konsentrasi saja, banyak faktor juga berperan, banyak faktor juga yang perlu diperhatikan dalam meditasi ini sendiri. Jadi yang kemarin Bante sudah menjelaskan hal-hal apa yang Anda perlu lakukan ya dalam mendukung peningkatan konsentrasi itu sendiri, untuk memperkuat konsentrasi itu sendiri, untuk membantu memperkuat konsentrasi itu sendiri. Yang pertama adalah ya Anda harus berusaha hanya mengingat atau mengamati objek meditasi Anda sendiri. Ya, dalam sutta ini, Nimitta Sutta, dikatakan ya yang harus diperhatikan dari waktu ke waktu, yaitu yang pertama samadhi nimitta atau tanda konsentrasi. Ya, jadi Anda berusaha untuk mengamati tanda konsentrasi itu adalah objek meditasi Anda. Objek meditasi Anda yang akan memperkuat konsentrasi dari waktu ke waktu. Ya, dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua adalah pagaha nimitta. Pagaha nimitta adalah usaha Anda, ya, pengerahan tenaga Anda, tenaga pikiran, dan juga bisa dikatakan ketekunan Anda, wirya Anda. Ini juga harus Anda perhatikan. Ya, di sana Anda harus dengan tekun ya, mengarahkan pikiran Anda ke objek meditasi saja. Di sini pun usaha ini juga diperlukan untuk bisa dikatakan menekan kualitas-kualitas yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang mengganggu meditasi Anda, dan mencegah kualitas-kualitas buruk yang belum muncul. Ya, artinya untuk mengatasi kualitas-kualitas buruk yang ada, misalnya rasa malas,
pikiran gelisah, khawatir, atau adanya nafsu keinginan, atau mungkin niat jahat, ya, atau mungkin keraguan-raguan, ya itu harus Anda atasi dengan usaha Anda, dengan ketekunan Anda. Itu artinya kualitas-kualitas yang buruk Anda harus atasi dengan semangat atau ketekunan untuk mengamati objek meditasi mengamati objek meditasi saja, dan juga menjaga kualitas-kualitas yang baik yang sudah ada. Anda pertahankan, Anda jaga supaya Anda bisa terus berada di objek meditasi Anda dan juga meningkatkannya. Nah, ini juga bagian dari ketekunan Anda. Seperti itu. Ya, jadi Anda berusaha meningkatkan kualitas baik Anda. Maka Bante selalu bilang, ya, coba tingkatkan kualitas konsentrasinya. Nah, ini bagian dari ketekunan Anda untuk bisa meningkat. Ini adalah bagian dari Paggaha Nimitta. Dan juga yang berikutnya Upekkha Nimitta. Upekkha Nimitta ini adalah tanda ketenang seimbangan. Ketika Anda sedang berusaha mengamati objek meditasi dan juga sedang mengarahkan pikiran Anda ke dalam objek meditasi atau pada objek meditasi, hal lain yang perlu Anda lakukan adalah, yang Anda usahakan adalah menenangkan pikiran Anda. Ya, ketika Anda tidak tenang, Anda nggak akan bisa berkonsentrasi dengan baik. Usaha Anda pun jadi berlebihan karena ada hal lain yang harus Anda perhatikan selain menenangkan, mengatasi pikiran yang tidak tenang dan juga sedang mengarahkan usaha Anda untuk ke objek pikiran itu sendiri, ke objek meditasi itu sendiri. Jadi banyak hal yang dilakukan sehingga usaha Anda berlebihan. Makanya ketenangan juga Anda perlu perhatikan, ya, dalam mengamati objek meditasi itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi 3 hal ini ya penting Anda perhatikan. Jadi bukan hanya Anda fokus di objek meditasi saja. Nah, Anda berusaha melengkapi ini semua, gitu ya, memperhatikan ini semua. Kalau misalnya usahanya kurang, Anda terus berusaha. Misalnya Anda terlena oleh kondisi kenyamanan, Anda harus berusaha tidak terlena atau hanya mengamati objek meditasi saja. Dan dengan pikiran yang tenang. Nah, untuk bisa menjadi tenang, satu hal lagi ya, Anda harus sabar mengatasi apapun yang muncul, menghadapi apapun yang muncul. Biarkan itu muncul dengan kesabaran, dengan begitu ketenangan Anda akan terbentuk. Dan Anda harus yakin terhadap apa yang Anda lakukan. Keyakinan juga diperlukan. Makanya banyak faktor yang akan terbentuk kalau memang Anda mengerti bagaimana bermeditasi dengan baik. Ya, banyak faktor. Nah, faktor-faktor itulah yang diperlukan bagi seseorang yang mau melihat kebenaran itu sendiri. Ya. Jadi konsentrasi, perkuat konsentrasi. Anda berusaha hanya mengamati objek meditasi Anda dari waktu ke waktu, terus seperti itu. Dengan mengamati objek meditasi terus-menerus dari waktu ke waktu, ini akan membantu kita untuk memunculkan pikiran bajik yang belum muncul dan meningkatkan pikiran bajik yang telah muncul. Ya, konsistensi Anda diperlukan sekali lagi. Hanya mengamati objek meditasi dari waktu ke waktu ya sepanjang hari ini, pagi, siang, dan malam nantinya. Ya, terus saja Anda hanya mengamati objek meditasi. Dengan begitu, ya bisa kemajuan bisa diharapkan kalau Anda terus konsisten di sana dengan melatih konsentrasi. Sekali lagi, dengan mengamati objek meditasi, itu adalah dengan terus berkonsentrasi pada objek meditasi. Seperti yang Buddha bilang, bahwa samading bhikkhave bhaveta samahito
bikawe biku yata butang pajanati. Perkuat konsentrasi para biku. Dengan konsentrasi seseorang akan bisa memahami sesuai dengan kenyataannya. Perkuat konsentrasi. Nah, seseorang akan bisa mengamati dhamma atau semua fenomena sebagaimana adanya. Nah, bagaimana bisa dengan konsentrasi seseorang bisa melihat dhamma sebagaimana adanya? Karena pikiran yang terkonsentrasi dengan baik akan menghasilkan cahaya yang sangat terang, kuat dan bertenaga, dan dengan bantuan dari cahaya tersebut, ya, maka yang dipakai untuk bisa melihat dhamma sebagaimana adanya, sesuai dengan kenyataan apa adanya. Jadi cahaya inilah modal kita untuk bisa menembus dhamma. Jadi seperti kita berada di tempat yang gelap, ketika kita membawa senter, ya kita akan bisa melihat semuanya dengan jelas. Melihat semuanya apa adanya dengan jelas, sehingga kita mengerti apa yang ada di sana, apa yang terjadi di sana. Dikatakan seperti itu. Nah, inilah gunanya konsentrasi. Ya, dan cahaya ini yang sangat membantu kita untuk memahami semua dhamma sebagai mana adanya. Nah, Buddha mengatakan bahwa tidak ada hal yang lebih berbahaya selain pikiran yang tidak terlatih. Ya. Dan juga Buddha tidak melihat hal apapun yang lebih baik atau bermanfaat selain pikiran yang terlatih. Pikiran yang terlatih memegang satu objek disebut pikiran yang terkonsentrasi. Anda harus berusaha memegang hanya satu objek saja. Seperti itu. Jadi konsentrasi bisa dibilang adalah cita ekagata atau keterpusatan pikiran. Ya, keterpusatan pikiran atau kesadaran pada satu objek. Itu yang dibilang konsentrasi. Ya. Yang dibilang memperkuat konsentrasi yaitu secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Itu cara untuk memperkuat konsentrasi. Jadi bantu ulang bahwa konsentrasi adalah keterpusatan pikiran pada satu objek. Memperkuat konsentrasi artinya memusatkan, menempatkan, atau mempertahankan kesadaran atau pikiran pada objek meditasi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Itu cara untuk memperkuat konsentrasi. Jadi, Anda hanya mempertahankan kesadaran Anda di objek meditasi saja. Ketika Anda sudah bisa berkonsentrasi di objek meditasi Anda hanya coba untuk mempertahankan pola tersebut selama mungkin. Dengan begitu, ya Anda akan bisa memperkuat konsentrasi Anda. Ya, dengan sabar Anda terus pertahankan pola tersebut dengan baik. Ya. Itu adalah cara konsentrasi dan cara memperkuat konsentrasi. Ya. Oke. Karena terus menyadari, mengingat, mengetahui nafas, misalnya objek meditasi Anda, maka pikiran Anda akan terpusat ya pada objek meditasi. Oleh karenanya konsentrasi akan terbentuk, berkembang dan menjadi kuat. Ya. Memperkuat konsentrasi berarti memperkuat batin yang terpusat, yang fokus pada satu objek terus-menerus tanpa terputus dalam jangka waktu yang lama. Ya. Pengertian-pengertian ini Anda harus pahami dengan baik karena penting sekali dalam latihan Anda. Ya. Jadi dengan begitu Anda akan mengerti bagaimana Anda harus melakukan ini. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar duduk diam dan ya sudah pasrah saja gitu, nothing to do, tanpa melakukan apa-apa. Tidak. Ya, Anda harus berusaha. Ya, harus mengerahkan usaha Anda ke sana.
Oke, apa itu anapanasati? Nanti akan masuk ke anapanasati ya. Nah, perhatian penuh pada napas secara penerjemahannya. Ana, apana, dan sati. Ana ini napas masuk, apana itu napas keluar, sati menyadari, mengingat, mengetahui. Ya, memegang dengan mantap, tidak berpindah-pindah, tidak bergerak, tidak menjauh dari objek, tidak bingung, tidak lupa terhadap objek, menjaga pikiran dan objek, dan juga mengarahkan atau menghadapi objek. Yaitu dari sati. Jadi anapanasati ya kalau digabung pengertian secara menyeluruhnya artinya menyadari napas masuk, napas keluar, mengingat napas masuk, napas keluar, mengetahui napas masuk dan napas keluar, memegang dengan mantap napas masuk, napas keluar, tidak berpindah-pindah dari napas masuk dan napas keluar, tidak bergerak dari napas masuk dan napas keluar, tidak menjauh dari napas masuk dan napas keluar, tidak bingung dari napas masuk dan napas keluar, tidak lupa juga terhadap napas masuk dan napas keluar, menjaga antara pikiran Anda dan napas masuk dan napas keluar, mengarahkan atau menghadapi objek napas masuk dan napas keluar. Itu yang harus Anda lakukan dari pengertian-pengertian ini. Ya, terus saja. Mana yang cocok, silakan. Ya, Anda bisa apply pengertian-pengertian ini. Nah, pokoknya intinya hanya di objek napas masuk dan napas keluar saja. Hanya mengamati saja. Apa yang harus Anda lakukan? Hanya mengamati saja seperti penjaga gerbang. Ya, hanya mengamati saja supaya menyadari prosesnya agar mengerti proses itu sendiri. Bukan mengatur, bukan untuk mengontrolnya, juga bukan untuk mengubahnya tanpa keinginan, tanpa ekspektasi, tanpa kemelekatan. Bahkan usaha yang berlebihan pada saat latihan, dan itu dengan begitu kita akan mendapatkan banyak kesulitan ya karena usaha berlebihan tersebut. Nah, Anda harus bernapas secara alami ya, natural dengan pikiran yang tenang. Mengarahkan, menempatkan kesadaran atau pikiran ke objek meditasi yaitu napas masuk dan napas keluar saja. Ya. Jadi Bante ulang, Anda harus bernapas secara alami, natural dengan pikiran yang tenang. Ya, mengarahkan, menempatkan kesadaran atau pikiran ke objek meditasi saja. Ya, yaitu napas masuk dan napas keluar. Lalu Anda berusaha mempertahankannya, kesadaran tersebut pada objek meditasi Anda, yaitu napas masuk dan napas keluar. Biarkan usaha berkembang dengan stabil. Ya, di sini artinya ketika Anda sudah bisa mengarahkan kesadaran Anda pada napas masuk, napas keluar, Anda berusaha mempertahankannya, ya, mempertahankannya pada napas masuk dan napas keluar. Ketika Anda mempertahankannya, ya sudah, biarkan usaha itu berkembang dengan stabil. Ya, seperti itu terus Anda pertahankan pola tersebut. Pertahankan kesadaran Anda hanya di objek meditasi Anda. Jadi tidak ditambah atau dikurangi hasilnya kekuatannya. Jadi biarkan usaha berkembang dengan stabil. Ya. Terus kecuali memang ada gangguan. Artinya ada gangguan Anda perlu misalnya mengerahkan sedikit tenaga untuk mengatasi gangguan tersebut bisa dilakukan. Oke. Sana ya, jelas secara ininya ya. Oke, bagi pemula di awal meditasi ketika bernapas masuk dia bisa mencatatnya masuk, ketika bernapas keluar bisa mencatatnya keluar. Ya, untuk pemula. Ya. Masuk catat masuk, keluar catat keluar ya. Kalau sudah terbiasa dengan nafas ya,
Nah, hanya mengamati saja tanpa mencatatnya. Kalau Anda sudah terbiasa, ya nggak perlu mencatatnya. Hanya amati saja napas tersebut. Nah, dan harus menyadarinya dengan penuh perhatian. Ya, Anda harus menyadari napas Anda dengan penuh perhatian. Dengan menyadari atau mengamati nafas secara alami dengan pikiran yang tenang dan penuh perhatian, sebisa mungkin untuk melatih batin Anda agar bersama dengan objek meditasi, yaitu napas masuk dan keluar secara terus-menerus. Ya. Jadi, dengan pikiran tenang dan penuh perhatian, dan amati napasnya dengan alami. Ya, kondisi-kondisi ini Anda perlukan. Lalu bagaimana mau mulai latihan meditasi? Anda bisa mulai dari posisi duduk. Anda bisa duduk bersila, ya, duduk senyamannya Anda, badan tegak, rileks dan tidak tegang, leher dan kepala juga tegak, tangan di atas pangkuan Anda, kiri atau kanan di atas atau juga menyentuh lutut, ya. Tutup mata, pejamkan mata Anda, dan arahkan kesadaran atau pikiran ke daerah sekitar lubang hidung atau di atas bibir. Itu adalah area pengamatan Anda. Di sini ada pengamatan nafas di sekitar lubang hidung dan di atas bibir. Atau dimanapun Anda merasakan nafas dengan jelas. Ketika Anda tutup mata, Anda bisa merasakan nafas dengan jelas. Pertahankan kesadaran Anda di sana. Ya. Anda akan melihat napas menyentuh area pengamatan nafas. Itu yang dibilang titik sentuh, touching point. Tapi di sini fokus pada napasnya, bukan sentuhannya. Ya, objeknya adalah nafas. Objeknya adalah nafas, bukan titik sentuh. Ya, objeknya adalah nafas, bukan titik sentuhnya. Jadi pada saat napas masuk, Anda harus tahu sedang bernapas masuk. Pada saat napas keluar, juga Anda tahu sedang bernapas keluar. Tidak mengikuti napas ke dalam tubuh Anda ataupun keluar tubuh Anda. Ya. Jadi hanya mengamati di area pengamatan saja. Jangan ikuti sampai ke dalam tubuh ataupun keluar tubuh. Tidak mengikuti napas, juga tidak memperhatikan sifat alaminya, yaitu panas, dingin, lembut, kasar, dan sebagainya. Anda jangan memperhatikan itu, Anda hanya mengamati nafas masuk dan keluarnya saja. Nah, tidak memperhatikan juga yang lain, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Juga tidak memperhatikan berbagai bentuk atau warna. Ya, untuk sekarang jangan memperhatikan dulu, ya Anda terus saja mengamati nafas Anda dengan baik. Ya. Seperti itu. Lalu ketika mengamati nafas, pikiran lain muncul, ya, dan itu mengganggu meditasi Anda, maka harus disadari dengan cepat. Harus disadari dengan cepat, jangan memperhatikannya, jangan mengikutinya. Kembali ke nafas dengan lembut dan tetap tenang tanpa tertarik pada pikiran-pikiran tersebut. Ya, kapanpun ketika pikiran mengembara, bawa kembali dengan tenang ke nafas. Jangan kecewa atau gelisah pada saat pikiran mengembara. Anda harus berusaha tetap tenang. Ya. Dan kembalikan ke nafas secepatnya. Itu yang Anda harus lakukan ketika pikiran mengembara ini muncul. Ya. Jika pikirannya yang muncul terlalu kuat dan berlebihan dan sering, Anda bisa gunakan metode menghitung. Ya, hitung dari 1 sampai 8 berulang kali. Ya. Jadi menghitung ini diperlukan hanya ketika pikiran Anda terlalu liar. Anda pakai menghitung. Ya. Jadi hitung minimal 5, maksimal 10. Ya, caranya Anda tahu napas masuk, napas keluar, hitung 1. Masuk, keluar, hitung 2. Masuk, keluar, hitung 3. Masuk, keluar, hitung 4, sampai dengan 8. Ya.
Lalu kembali lagi ke 1, ulang lagi 1 sampai 8, 1 sampai 8, terus seperti itu sampai Anda bisa mengendalikan pikiran Anda dengan tenang pada nafas, ya. Ketika pikirannya sudah tenang, Anda berhenti menghitungnya, hanya mengamati nafas saja, hanya mengamati nafas saja. Ya. Nah, ketika sedang meditasi, ya mungkin kaki mulai terasa tidak nyaman, kebas dan juga kesemutan ataupun sakit. Ya, di awal-awal ya Anda berusaha untuk tetap fokus saja pada nafas. Ya, Anda abaikan rasa sakitnya, rasa tidak nyamannya Anda abaikan, berusaha tetap dengan tenang fokus di nafas Anda. Ya. Nah, kalau tidak bisa, atau mengganggu konsentrasi Anda bisa ganti posisi duduknya, atau Anda bisa ganti posisi kakinya secara pelan-pelan, ya. Jadi jangan diamati rasa sakitnya, ya, tapi Anda bisa ganti posisinya pelan-pelan dan berusaha ketika menggantinya tetap penuh perhatian pada nafas Anda dan berusaha fokus pada nafas Anda dengan baik. Ya. Ya, jadi Anda boleh mengganti posisi duduk Anda, tapi dengan catatan gantinya pelan-pelan dan tetap fokus pada nafas, tetap memperhatikan nafas pada saat Anda mengganti merubah posisi Anda. Nah, pada saat jalan juga Anda harus fokus pada nafas Anda, ya, bukan sentuhan ataupun langkah kaki. Ya, jadi fokusnya di nafas, berjalan tidak cepat juga tidak lambat. Ya, normal saja. Nah, jadi Anda tetap memperhatikan nafas saja. Jadi berusaha untuk tetap fokus di nafas pada posisi duduk, berjalan, berdiri, ataupun berbaring. Jadi hanya fokus atau memperhatikan nafas kapanpun, dimanapun. Kapanpun, dimanapun, jadi present momennya atau saat ini, atau saat kekiniannya hanya menyadari nafas saja. Apapun sensasi di tubuh, fenomena apapun yang muncul, maka Anda harus abaikan dan tetap fokus di nafas Anda. Ya. Sampai di sini penjelasan dari Bante, ya. Rasanya cukup.